Eksistensi PR di Indonesia era new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansel Maida Alifah dari kelas 6 IKP 2 dengan NIM 110111841 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Public Speaking yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Galus Sukmaranti, SIKOM MSI. Saya akan menjelaskan mengenai eksistensi public relation di Indonesia era new normal. Sudah lebih dari 1 tahun ini, keseharian hidup kita telah banyak berubah. Sejak COVID-19 dinyatakan pandemi oleh World Health Organization atau WHO, banyak kebiasaan baru yang kita jalani dan perlahan menjadi sesuatu yang normal atau bisa juga disebut dengan new normal. Nah, new normal ini adalah suatu waktu di mana kita semua bersedia beradaptasi dan menjalankan tatanan hidup baru untuk jangka waktu yang panjang. Setelah PSBB dicabut, apakah hidup kita akan kembali normal? Atau kita akan memulai terbiasa dengan perubahan dan melanjutkan dengan keadaan new normal? Dengan diberlakukannya new normal, kita semua melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu memakai masker bila keluar rumah, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah penularan virus corona. Sejak mewabahnya COVID-19 ini, guna menghindari terjadinya penularan, sebagian besar aktivitas dilakukan melalui daring atau online. Salah satunya seperti kegiatan rapat yang selama ini dilaksanakan bersama-sama dalam satu ruangan, sekarang harus menggunakan aplikasi Zoom untuk rapat tersebut. Begitu juga dengan aktivitas belajar mengajar. Dengan diberlakukannya new normal, mau tidak mau, para pelajar akan kembali belajar ke sekolah. Tentunya dengan protokol kesehatan dan keamanan yang menjamin mereka dari penularan virus corona. Pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh yang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang kehumasan. Dalam konteks kehumasan atau PR, pandemi ini sangat dapat dikatakan sebagai krisis yang dialami perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Kedatangan dari COVID-19 ini merupakan krisis yang tidak dapat dikontrol. Untuk itu, seorang PR harus fokus terhadap variabel yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Nah, variabel ini dapat dikontrol oleh seorang PR. Salah satu contohnya yaitu dengan merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Informasi yang disampaikan oleh PR harus benar, harus akurat, dan berdasarkan data serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini yang disampaikan seorang PR menjadi salah satu kunci yang dapat penting melawan wabah virus corona ini. Terdapat kutipan dari Noah Harari dalam Time mengatakan, "The best defense humans have against pathogen is not isolation, it is information." Hal tersebut berarti kekuatan pertahanan kita yang utama bukanlah isolasi, tetapi informasi. Pandemi sudah dialami dunia tidak hanya saat ini saja. Contoh nyatanya yaitu pada saat Spanish flu, bahwa diketahui pada masa itu korban jiwa jauh lebih besar dari COVID-19 ini. Padahal mobilitas dari masyarakat dunia belum semasif saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menanggulangi pandemi di masa dulu dengan masa yang modern ini. Perbedaan penting itu adalah informasi, karena dengan informasi yang benar dapat menyelamatkan korban jiwa. Strategi komunikasi menjadi peranan yang vital bagi seorang PR dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini.
Seorang VR harus memiliki konsep yang matang dengan mengelaborasi seluruh data dan fakta menjadi sebuah pesan informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat yang luas. Pesan informasi yang disampaikan ini tentunya harus relevan dan tetap dengan situasi saat pandemi ini. Peran PR dalam menyampaikan pesan informasi yang baik dan tepat tentunya akan menjaga dan membangun reputasi serta menciptakan citra positif instansi atau lembaga atau perusahaan melalui pengelolaan dan pemantauan informasi serta komunikasi yang terstruktur. Pandemi COVID-19 ini membawa masyarakat ke dalam kondisi fucha, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, jika diterjemahkan dalam gamblang Indonesia, fucha adalah anomali, ketidakpastian, kerumitan, dan juga ketidakjelasan. Kondisi seperti ini membuat masyarakat mencoba mencari informasi tentang COVID-19. Untuk itu, public relation memiliki peranan yang strategis dalam menyampaikan informasi secara kreatif, inovatif, dan efektif dengan memanfaatkan teknologi dan new media. Penyampaian pesan dan dengan konten yang empatif dan mengoptimalkan teknologi digital, maka akan tercipta trust and persepsi positif. Seorang PR harus siap untuk ditempatkan dalam setiap kondisi. Sebagai PR profesional tentunya harus memiliki strategi dalam mengatasi setiap krisis yang terjadi. New approach atau pendekatan baru yang efektif perlu dilakukan agar tercipta suatu strategi yang tepat. Terdapat beberapa strategi pendekatan baru yang dapat dilakukan oleh seorang PR dalam menghadapi krisis, khususnya di masa pandemi saat ini. Nah, strategi pendekatan yang tepat ini akan menimbulkan dan membentuk new culture atau budaya baru. Ada beberapa aspek budaya baru untuk praktisi PR adalah accessibility, availability, sensitivity, technology update, dan creativity beyond limits. Nah, yang pertama ini ada accessibility, yang kedua itu availability. Nah, accessibility ini adalah aksesibilitas dan availability ini adalah ketersediaan. Menjelaskan bahwa seorang PR harus dapat dan siap untuk dihubungi kapan saja dan di mana saja. Karena beberapa krisis tidak dapat kita hindari. Jadi, PR harus siap sedia selama 24/7. Sedangkan sensitivity atau sensitivitas menjelaskan bahwa PR harus mampu menyampaikan pesan dari hati dan empati. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, PR harus dapat membawa kesejukan dan menjaga dinamika informasi positif di masyarakat. Unsur teknologi update atau pembaruan teknologi menjelaskan bahwa saat ini kita telah memasuki era digital yang serba modern. Seorang PR dituntut untuk selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat secara efektif dan efisien ketika menyampaikan pesan informasi. Dan yang terakhir ada aspek yaitu creativity beyond limits atau kreativitas tak terbatas, yang menjelaskan bahwa menjadi seorang PR harus berpikir secara kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada baik di internal maupun di eksternal suatu instansi atau perusahaan. Nah, kesimpulan untuk pembahasan kali ini yaitu kondisi pandemi COVID-19 ini membawa banyak perubahan dalam dunia kehumasan atau public relation. Menjadi profesi PR harus mampu dan siap untuk menghadapi segala tantangan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat.
Nah, PR ini juga harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada agar dapat mengatasi setiap permasalahan. Sekian penjelasan mengenai soal UAS dari public speaking saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya semuanya. Terima kasih.